Halo umat Beriman dimanapun Anda berada. Kali ini narasumber saya adalah Michael Koswara. Ia seorang uh, warga wilayah 13 dan kita akan bercerita bagaimana dulu ia pernah mendapat sakit COVID dan sekarang sudah sembuh, dan juga ada pengalaman yang dimana dia sempat down dan sekarang juga sudah bangkit. Malah di masa pandemi ini ia semakin berkreativitas dengan media online atau virtual. Yuk kita langsung sapa aja. Halo Bro Michael. Halo Sis Yudit, selamat siang. Gimana nih kabarnya, sehat ya? Baik-baik, sehat-sehat. Wah, puji Tuhan ya bro, kemarin sempat sakit dan sekarang sudah sehat walafiat. Nah bro, amin. Kalau boleh cerita itu bulan apa sih ya kamu sakit COVID-nya itu bro? Oke. Thank you sebelumnya ya, udah diundang di Warta Minggu TV ya. Oke. Saya itu waktu itu sakit bulan Agustus ya, saya ingat kalau saya tidak salah tanggal 17 Agustus. 17 Agustus itu saya pergi ke rumah sakit untuk periksa karena beberapa hari demam, walaupun gejalanya ringan, tetapi karena sedang musim COVID jadi lebih baik untuk hati-hati ya. Tetapi secara umum kalau mungkin bukan musim COVID, saya pun tidak akan pergi periksa karena praktis gejalanya sangat ringan dan hanya demam aja yang tidak baik-baik ya, artinya badannya lemas, demam begitu. Tetapi indera penciuman, pengecapan semuanya baik-baik saja. Dan waktu diperiksa langsung pergi CT scan dan memang ada GGO di paru-paru. Jadi waktu itu demi keamanan semua, ya udah saya putuskan untuk isolasi mandirinya di rumah sakit. Ya, waktu itu saya pergi ke rumah sakit, dan yang pertama saya sangat syukuri adalah bahwa seluruh anggota keluarga yang serumah, baik istri, anak-anak, maupun juga asisten rumah tangga, dan juga Pak Sopir yang biasa bantu kami, semuanya aman, semuanya sehat ya. Itu menurut saya mujizat luar biasa yang saya alami, karena biasanya orang-orang yang serumah umumnya begitu ada yang terpapar, biasanya serumahnya bisa terpapar. Apalagi saya ingat tuh, saya masih makan bareng, saya masih tidur bareng yang pasti ya, masih main sama anak-anak. Dan kadang-kadang kita juga ya seperti biasa kan, kalau minum kadang-kadang juga masih ganti-gantian ya, tetapi puji Tuhan semuanya aman. Itu juga mujizat yang saya kira luar biasa yang saya alami dari apa yang terjadi di bulan Agustus itu. Saya di rumah sakit 2 minggu, praktis tidak merasa terlalu bagaimana ya, kecuali ya sendirian saja, karena ya saya kira saya dapat pengalaman yang luar biasa. Saya masuk di satu rumah sakit yang menurut saya bagus sekali, dan juga secara facility, kamarnya dan semuanya juga bagus sekali. Saya kebetulan sendirian di kamar, dan ya saya menjalani aktivitas saya waktu itu, karena memang masih boleh dibilang waktu Agustus termasuk awal-awal ya, para dokter juga masih belum mungkin canggih ya, secanggih sekarang penanganannya. Saya seperti biasa ya, dapat antibiotik, dapat obat antivirus, diinfus, terus juga ya berkala di PCR swab ya. Jadi ya menjalani saja semuanya sesuai dengan prosedur ya. Tetapi ya saya juga bersyukur karena saya yang pasti waktu itu tidak harus memusingkan masalah biaya karena semua di cover oleh insurance. Jadi ya saya menjalani saja, pokoknya saya akan pulang kalau semuanya sudah aman ya. Walaupun setelah saya pulang, saya masih lanjut tuh di rumah, di kamar saja sendirian, tidak ketemu istri dan anak-anak, makan di dalam, kerja di dalam kamar, selama mungkin 3 minggu lagi. Jadi saya mau memastikan aja semuanya aman. Dan puji Tuhan ya, saya kira walaupun saya tidak boleh dikatakan menginformasikan hal ini ke banyak orang, tetapi ya orang-orang terdekat mereka tahu, dan semua pasti selalu mendoakan ya. Dan waktu itu juga
saya diajak ke satu komunitas doa kerahiman setiap jam 3 yang boleh dibilang kita semua waktu itu alumninya COVID gitu. Jadi dari rumah sakit kita, atau apa dari? Enggak dari teman-teman, dari teman-teman kelompok tur ya. Jadi ya kita doa bareng, saling mendoakan. Ya itu juga saya saling kira support juga ya itu ya. Ya support juga. Ya secara umum memang karena saya tidak terlalu merasakan sesuatu ya. Jadi saya menjalaninya ya seperti biasa di rumah sakit ya, kecuali tidak bertemu istri dan anak-anak. Tetapi secara umum saya bisa beraktivitas normal di sana ya, artinya bekerja dan lain sebagainya. Ya. Nah, Bro, waktu dulu di rumah sakit kan setiap hari sendirian, terus kemudian juga harus berjuang sendirian, nggak bisa ketemu keluarga, teman-teman. Pasti kan ada perasaan galau ya, pasti dong galau, mungkin kepikiran ya iya, mungkin ya tapi nggak sampai ketakutan bagaimana lah ya gitu ya. Di dalam kesendirianmu ini gimana? Maksudnya kamu menyalahkan Tuhan atau malah lebih intim lagi sama Tuhan, atau malah banyak banget nih dukungan dari orang-orang atau teman SD, teman SMP, malah wah semua kok pada support saya ya, jadi membangkitkan semangatmu untuk semakin cepat sembuh. Gimana, Bro? Karena saya memang tidak banyak menginformasikan waktu itu. Ya, saya tidak mau orang-orang terlalu heboh juga ya. Jadi ya saya kira tidak terlalu banyak yang tahu saya waktu itu sakit. Karena ya itu juga ya, saya pikir saya juga tidak sampai bagaimana, puji Tuhan. Jadi yang pasti menyalahkan Tuhan enggak ya. Ya galau, khawatir hanya hari-hari awal menunggu. Yang paling saya khawatirkan tentulah keluarga sebenarnya. Ya artinya yang mungkin saya khawatirkan di awal saja, menunggu hasil mereka, PCR swab-nya mereka ya, begitu hasilnya keluar dan mereka negatif semua ya saya sudah tenang-tenang aja. Karena kalau saya sendiri kan, ya saya bisa mengetahui diri saya sendiri lah ya. Tetapi kalau untuk orang lain pastinya kita lebih khawatir ya dengan keluarga. Betul. Tetapi kalau sendiri dijalanin aja waktu itu, ya happy-happy aja, ya senang-senang aja. Tetap berpikiran positif kali ya, Bro. Jadi otomatis aura positifnya juga membangun kita kan untuk semakin cepat pulih pasti ya. Nah itu mungkin salah satu hal yang ya memang saya nggak bisa bilang karena setiap orang pasti kondisinya berbeda ya. Betul. Tetapi paling tidak ketika kita ada di situasi apapun dan selalu berpikir yang baik, berpikir positif, pasti akan membantu tubuh kita untuk pulih ya. Imun kita pasti naik juga kalau kita punya pikiran yang positif, pikiran yang baik. Memang sekarang bagaimana caranya kita, kan orang mudah mungkin ngomong ya, harus berpikir positif, ayo berpikir positif. Tetapi sebetulnya gimana caranya berpikir positif? Yang ngalamin loh. Gitu. Berpikir positif itu menurut saya yang paling mudah kita lakukan untuk berpikir positif adalah bersyukur sebetulnya. Itu yang paling penting ya. Bersyukur bahwa apapun sebenarnya kita alamin di dalam hidup kita kan kita bisa memetik hal-hal yang baik ya. Betul. Ya, jadi kalau dari COVID ya saya kemudian jadi salah satu orang yang cukup berpengalaman di dalam COVID kan. Nah, bisa malah saya bisa sharing ke teman-teman dan sebagainya. Betul. Jadi setelah itu ya pasti. Jadi berkat juga ya. Ya, kalau ada yang mungkin yang terpapar ya bisa ngobrol ya. Iya. Karena kita nggak boleh main-main sebenarnya sama COVID ya. Kenapa waktu itu juga saya putuskan untuk isolasi di rumah sakit karena pasti bisa lebih terkontrol yang pertama. Yang kedua, waktu itu memang di saat-saat bulan Agustus itu rasanya cukup banyak orang yang seusia saya mungkin yang tidak terlalu ada gejala dan tiba-tiba bisa drop. Jadi salah satu yang bahaya dari COVID itu ya, artinya harus sebetulnya dipantau sampai kita lengah gitu ya, dan jangan anggap enteng yang pasti itu yang nggak boleh sama sekali. Jadi tetap harus diobatin dengan baik lah. Baik, wah
Nah Ya. bro, kalau boleh tahu kemarin kan bulan November tahun 2020 dirimu juga lagi dapat cobaan nih di mana salah satu pekerjaanmu studio foto kan kebakaran nih gitu ya. Ya, oke. Nah, Itu terus bulan gimana nih November ya. bro? Gimana maksudnya? Waduh, kok dapet cobaan ya gitu. Pasti kan pertama kan shock gitu. Lah, kok dapet cobaan gitu. Ya, Terus shock gimana? juga. Shock, mungkin bingung, khawatir dan sebagainya gitu. Terus bagaimana dirimu bangkit lagi gitu? Malah sekarang aku dengar-dengar usaha ini turnya ya juga sekarang maju ya di media-media itu. Jadi Ya, gimana tuh bro? tur mungkin saya ya karena saya aktif di dua bisnis paling tidak ya, di tourism dan di fotografi. Dan dua-duanya tahun ini ada kejadian yang luar biasa lah menurut saya ya. Kalau tour kita semua tahu kan, kalau tourism khususnya kami yang memang hanya khusus bergerak di bidang ziarah ke luar negeri, itu adalah boleh dikatakan salah satu industri yang paling terdampak karena COVID ya. Jadi sejak bulan Maret saya masih sempat pergi tahun yang lalu di bulan Februari dan Maret. Kemudian bulan Maret saya pulang dari Eropa itu tanggal 18 atau 19 Maret dan setelah itu tidak ada tour lagi. Jadi saya waktu itu terakhir juga pergi di kantor. Dan kalau saya sedikit sharing, itu juga pengalaman luar biasa ya, karena perjalanan ziarah saya yang terakhir itu perjalanan luar biasa karena sambil berjalan, sambil satu persatu negara-negara menutup dirinya kan. Ya, jadi waktu itu juga saya kira Tuhan luar biasa baik ya, mengatur dan menyiapkan semuanya, merencanakan yang kadang-kadang kita tidak bayangkan sebelumnya, tetapi semuanya indah pada waktunya. Kita bisa pulang semua ke Indonesia dengan baik, semua sehat, semua baik, dan semua sukacita yang pasti ya. Itu perjalanan salah satu mungkin yang paling berkesan juga di dalam hidup saya. Ya karena kadang-kadang kita bisa punya banyak rencana, tetapi tetap Tuhan yang menentukan begitu, dan Tuhan luar biasa mengatur semuanya. Iya. Itu mungkin kalau di tour. Setelah itu ya pasti tidak mudah karena praktis sudah setahun lebih kita harus tanpa ada tour ya. Jadi kita puji Tuhan, bersyukur juga sampai hari ini semua baik, semua sehat walaupun belum ada tour, dan kita ya menunggu. Kita hanya bisa menunggu. Saat seperti ini adalah saat di mana memang kita hanya bisa menunggu kapan bisa mulai lagi untuk tour. Betul. Memang di bulan Oktober, ya ini juga saya tidak pernah rencanakan sebelumnya, ya kami bisa mulai virtual tour, dan saya kira luar biasa ya animo dan tanggapan dari orang-orang atau dari audiens yang menonton. Ya, saya sendiri merasakan itu juga mujizat yang luar biasa yang saya alami di dalam hidup saya dengan virtual yang kita buat. Karena virtual itu sebetulnya tidak sengaja kita mulai ya. Waktu kira-kira sebelum saya sakit tuh mungkin bulan Juli, saya diminta oleh teman-teman komunitas Tour Leader Kristiani untuk bisa sharing lewat Zoom. Ya, sharing lewat Zoom perjalanan ke Eropa Timur saat itu. Ya, dan setelah saya buat, saya siapkan, kemudian mereka umumkan, ya, dan waktu itu mereka mungkin posting di Facebook dan juga di tag ke saya. Banyak peserta yang kemudian tanya ke saya, boleh ikut nggak di acara ini? Tetapi kemudian saya minta izin ke panitianya bilang, Mike kayaknya ini khusus buat tour leader, jadi mungkin jangan dulu katanya. Oh oke, nggak apa-apa, ini ada yang minta soalnya. Akhirnya saya memang kemudian memberitahu kepada para peserta kami yang ingin ikut waktu itu di virtual itu, oke, nggak apa-apa, nanti saya akan buatkan khusus kata saya, ya supaya mereka juga bisa melihat. Dan setelah itu saya sakit, jadi saya udah nggak sempat ngurusin. Ya setelah saya pulih, saya masih tentunya punya utang kan, saya punya utang janji untuk buat virtual itu. Dan akhirnya saya buat, terus saya umumkan, dan luar biasa ternyata ya. Jadi saya pikir saya udah siapkan capacity Zoom untuk 500 orang,
baru saya 1 hari umumkan udah penuh 500 yang Cepet banget ya. Iya, akhirnya saya bingung sendiri kan, karena masih banyak yang mau ikut. Akhirnya saya coba-coba, karena ini benar-benar baru buat saya ya. Saya coba untuk live di Facebook, udah bisa. Ternyata informasi yang saya dapat bahwa untuk live di YouTube harus punya 1.000 subscriber, itu kalau kita mau live lewat handphone ternyata. Tetapi kalau kita mau live lewat Zoom, itu ternyata tidak ada syarat itu. Jadi akhirnya saya bisa live juga di YouTube. Dan pertemuan kita yang pertama itu lebih dari 3.000 yang nonton di YouTube. Ya, banyak jadi ya. Dan itu dari berbagai kota itu ya. Iya, dari berbagai kota, negara ya, dari seluruh dunia bahkan. Dan setelah itu, ya saya sambil belajar, sambil coba memahami bagaimana si YouTube ini bekerja, dan akhirnya ya saya merasa Tuhan baik lah ya, sudah memberikan kita 25 tahun pengalaman di bidang ini bersama dengan rekan-rekan yang lain, dan inilah saya kira saat yang kita juga nggak duga bahwa kita bisa membagikan seluruh pengalaman kita kepada banyak orang. Dan satu hal yang benar-benar saya rasakan, mungkin saya bisa sharingkan, adalah bahwa ketika kita berbagi sesuatu kepada banyak orang ya, dan bukan dengan motivasi apa-apa ya. Jadi saya buat YouTube bukan dengan motivasi supaya bisa jadi terkenal, top gitu ya, tapi benar-benar mau berbagi berkat gitu bukan ya. Bukan hanya terkenal atau apa, tetapi juga mungkin kan banyak yang biar orang lain juga ikut merasakan dampaknya kali ya. Betul ya. Intinya bukan karena kita mau dapat uang lah intinya itu. Ya. Jadi memang kita sekedar mau kita berbagi tulus, pengalaman mau berbagi, kita tulus. Itu luar biasa ya. Tuhan bekerja. Saya kira orang banyak yang berjuang untuk bisa dapat 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang, itu juga saya baru belajar untuk supaya kita bisa yang namanya monetisasi ya. Itu ketika kita berbagi dengan tulus, hal itu bahkan saya nggak ngerti saya dapatkan gitu ya. Dalam mungkin 2 minggu begitu sudah bisa dapat 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang tanpa saya sadari sebenarnya. Jadi ya itu luar biasa menurut saya, kita berbagi dulu dan kemudian hal-hal ajaib akan terjadi gitu. Ya, dan itu saya rasakan juga tidak hanya di virtualnya, tetapi juga di hal-hal lain yang saya kerjakan ya, karena tentunya dari pandemi ini juga salah satu yang ya pasti banyak orang juga termasuk kami yang industrinya terdampak itu mengalami banyak kesulitan ya, tantangan luar biasa ya. Tetapi di balik tantangan ini juga saya harus katakan saya bersyukur bahwa saya diberi Tuhan kesempatan 1 tahun ini untuk banyak sekali belajar yang lain. Ya, mungkin saya tidak akan pernah dapatkan kesempatan ini lagi seumur hidup saya loh. Ya, bahwa saya diberikan kesempatan untuk belajar banyak hal. Dan banyak hal yang kemudian saya bisa mulai karena pandemi ini. Ya, bisnis-bisnis lain yang saya tidak sangka mulai karena pandemi ini, dan itu bisa terjadi hanya karena ada waktu. Kalau kita selalu sibuk dengan bisnis kita yang ada, pasti kita nggak punya waktu. Ya, itu hal yang luar biasa juga saya kira, yang Tuhan, kalau kita bisa memaknai ya, saya kira pandemi ini dengan baik, dengan bersyukur, tetap itu Tuhan kasih kesempatan baik luar biasa sebetulnya untuk kita belajar banyak hal. Baik Umat Beriman, sharing dari Bro Michael sungguh menggugah hati ya, bahwa yang pertama, apapun kondisi dan masalah Anda, kita harus tetap bersyukur. Lalu juga jika ada kesulitan, hambatan, mungkin Anda juga merasa khawatir, galau, jangan menyerah. Seperti Bro Michael tetap katakan, tetap tenang, tetap semangat, tetap berpikiran positif, karena itu juga mempengaruhi kehidupan kita. Lalu yang ketiga adalah di masa pandemi ini kita jangan mau mudah menyerah. Banyak aktivitas maupun kreativitas kita yang bisa kita pergunakan, malah kita bisa berbagi berkat kepada orang lain. Ingat kata Bro Michael tadi, kerjakan apapun yang Anda lakukan dengan tulus dan berbagilah
kegiatan itu berbagilah berkat untuk menjadi semakin banyak berkat bagi banyak orang. Bro Michael, thank you banget ya untuk sharing-sharingnya hari ini. Semoga Bro Michael tetap sehat terus, juga semakin maju sama-sama usahanya di masa pandemi ini. Yo, thank you ya Bro. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye.